Halo, selamat datang di channel YouTube saya Christ Love. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia bangkit dari kematian. Beberapa kali dia menampakkan diri kepada murid-murid. Dan setiap kali dia menampakkan diri kepada murid-murid, dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan hari ini saya ingin menyapa kita semua, siapapun yang mengunjungi channel saya ini, damai sejahtera buat kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita akan membahas mengenai jawaban sang debaters kepada Ezra Soru. Kita simak videonya. Yang kau hadapi ini sekarang adalah siapa? Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Melihat iblis saja Yesus tahu. Maka dia melihat hati murid-muridnya pun Yesus tahu. Paham ya Ezra ya? Paham? Ini saya bukakan lagi sama kau Yohanes 6. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Paham tak kau Ezra? Nah sekarang kita lihat mengenai roti kehidupan itu apa? Kita baca ini. Ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ingat dari roti itu Ezra, ya, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Orang Yahudi bertengkar, ingat, tidak ada itu di perayaan Yahudi, baru Yesus membuat itu. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepada sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirinya. Paham gak sini Ezra? Nah, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku membagikan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti makan nenek moyangmu. Jadi Ezra sudah berbohong lagi ya. Dia bilang orang Yahudi itu memakan roti seperti yang dimakan nenek moyangnya tadi. Kan itu bilangnya, rupanya tidak, bukan roti seperti nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, paham sampai di sini Ezra Soru? Kalau kamu kurang paham, coba ayati Yohanes 6 ayat 11 itu ya. Setelah itu Ezra, aku bukakan ini. Nah, aku buka sama kau Ezra, Matius 26 ya. Apakah di Matius 26 ini ada dikatakan harus percaya syaratnya? Seolah-olah si Ezra mengatakan bahwa Yesus tidak bisa melihat siapa yang percaya, siapa yang tidak percaya. Seolah-olah Ezra mengatakan bahwa Yesus sama seperti Ezra yang tidak tahu apa-apa mengenai orang yang percaya dengan yang tidak percaya. Kan demikian? Oke. Aku bacakan ya. Anak manusia memang akan pergi dari 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah oleh orang yang oleh anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ya kan? Ini juga sekaligus menjawab mengenai Apulumi yang dibilang Ezra itu. Dia tidak paham kalau mati ya hidup kekal lawannya adalah mati kekal katanya. Mana pula? Di neraka kita bukan mati tapi hidup juga, cuman siksaan, itu namanya siksaan kekal atau hukuman kekal. Memang disebutkan kematian kedua. Nah, mati kekal itu pernah kita dengar si Ayub berkata, ya kan? Apa dikatakan Ayub? Lebih orang yang mati dalam rahim dianggap tidak ada. Sama dengan ini, lebih baik bagi dia sekiranya tidak dilahirkan. Inilah kematian kekal. Kan demikian ya. Artinya di situ memang mati aja. Sekarang, Yudas yang hendak menyerahkan dia menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepada engkau telah mengatakannya. Bayangkan, Yesus membela Yudas. Ya Yudas, memang bukan kau telah mengatakannya, katakan. Nah, ayat 26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahnya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu dia mengambil cawan dan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Apakah mereka sudah minum semua? Pertama, tubuh sudah dimakan. Karena alurnya roti dulu. Roti dimakan. Setelah itu baru tubuh diminum. Artinya satu sisi Yudas sudah memenuhi Yohanes 6 tadi. Siapa makan roti, dia sudah hidup. Kan demikian. Bahwa dia akan diselamatkan. Masuk lagi kita ke 27. Mungkin kalian protes.
Orang dia berdosa kok, masa bisa diselamatkan gini-gini? Memang kalian siapa ngatur-ngatur Yesus? Ayat 27, setelah itu mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perhatikan bahwa yang minum saat itu Ezra hanya 12 orang. Bukan banyak Ezra. 12 orang yang minum itu Ezra, tak ada yang lain. Artinya kepada siapa ayat ini pertama kali diturunkan atau ditetapkan? Itu kepada 12 orang itu. Loh kok bisa? Apa buktinya? Ini kita baca ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi dari pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama. Arti bersama-sama ya bareng seperti malam itu dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi Ezra, kamu sudah kalah telak. Tidak satupun kamu akan bisa mencari ayat di mana Yudas masuk ke neraka atau Gehenna itu ya. Nah, dari video ini dia mengatakan Yudas Iskariot diselamatkan oleh karena mengikuti perjamuan malam yang dilakukan oleh Yesus. Yudas Iskariot, dia sudah makan tubuh dan meminum darah Kristus, dan secara otomatis dia tidak binasa. Yang perlu diperhatikan, sang debaters tidak membaca secara utuh. Seseorang yang mengikuti perjamuan melakukannya dengan hati yang tidak percaya, justru membawa hukuman kepadanya. Yudas Iskariot, walaupun dia mengikuti perjamuan, tetapi dia tidak percaya akan tubuh dan darah Kristus. Ya, kalau sang debaters mengambil ayat dari Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes, ya, atau lompat ke Injil Matius, maka tidak salah kita pun mengambil referensi seperti itu. Karena apa? Dalam Alkitab, kitab yang satu dan kitab yang lainnya memang saling berkaitan. Mari kita baca apa yang dikatakan Yesus mengenai Yudas. Apakah ia percaya kepada tubuh dan darah Kristus? Apakah dia percaya kepada roti hidup itu? Kita baca di Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 64 sampai 66. Mari disimak sang debaters bahwa memang Yudas tidak percaya dan Yesus tahu. Dan benar seperti apa yang kata sang debaters katakan, Yesus tahu isi hati manusia. Yesus tahu hati murid-muridnya. Dan Yesus tahu setiap orang yang mengikuti perjamuan pada waktu perjamuan malam itu. Yesus tahu hati murid-muridnya, siapa yang percaya dan siapa yang tidak percaya. Ya, Yohanes 6 ayat 64 sampai 66. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Dari sini kita melihat bahwa Yudas Iskariot sejak semula memang hatinya tidak percaya, walaupun dia sudah dipilih, walaupun dia sudah dipanggil menjadi murid Yesus. Nah, apa kata firman Tuhan bagi mereka yang mengikuti perjamuan dengan hati yang tidak percaya? Kita buka 1 Korintus pasal yang ke-11. Mari kita baca 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malamnya diserahkan mengambil roti. Ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ayat 27 ini perlu digarisbawahi. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, bagaimana dengan Yudas Iskariot? Apakah Yudas Iskariot mengakui tubuh Tuhan? Sebaliknya, Yudas Iskariot tidak percaya akan tubuh Tuhan. Dari mana itu bisa terbukti? Dari Injil Yohanes tadi. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Murid-murid banyak mengundurkan diri karena perkataan Yesus, akulah roti hidup. Nah, bagaimana dengan Yudas Iskariot? Yudas Iskariot tidak percaya dengan roti hidup itu. Dan kitab Korintus tadi mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mengakui tubuh Tuhan, itu mendatangkan hukuman atas dirinya. Sama seperti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot tidak mengakui tubuh Tuhan. Yudas Iskariot tidak mengakui bahwa Yesus adalah roti hidup. Karena ketika Yesus mengatakan, akulah roti hidup, Yesus tahu hati murid-muridnya. Dan dia berkata, seorang di antara kamu ada yang tidak percaya. Jadi kesimpulannya adalah, walaupun Yudas Iskariot mengikuti perjamuan malam bersama dengan Yesus, walaupun dia memakan roti yang dibagikan Yesus dan meminum anggur dari cawan yang dibagikan oleh Yesus, tetapi Yudas Iskariot tidak percaya akan apa yang dikerjakan oleh Yesus tersebut, sehingga itu mendatangkan hukuman yang pantas buat Yudas Iskariot, dan dia mendapatkan tempat yang wajar untuknya dari segala upah kejahatannya. Bagi saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan siapapun yang menyaksikan channel ini, jikalau ini sudah menjawab, maka jangan lupa untuk like video ini, komen yang positif, dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.